Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, ayyuhal akhawat, rahmakumullah. Kita lanjutkan bahasan Kitabut Tauhid yang masih dalam bab ke-18 dalam kitab kita ini, yaitu bab firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Qasas ayat 56 yang diberikan judul oleh penterjemah, yaitu Nabi tidak dapat memberikan hidayah kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah pada pertemuan yang lalu kita sudah rincikan masalah ini, apa yang dimaksud dengan hidayah, pembagian hidayah dan lain-lain, dan sekarang kita masuk ke kandungan bab ini, yaitu kesimpulan daripada bab ini. Taib. Kandungan bab ini. 1. Penjelasan tentang ayat 57 surat Al-Qasas. Taib. Jadi di situ disebut kandungan yang pertama adalah tafsir qaulihi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta. Jadi yang bahasan pertama yang pernah sekali kita sebutkan, yaitu tafsir maksud daripada firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Qasas ayat 57, dan ini pernah kita sebutkan. Jadi sekali lagi penulis rahimahullahu taala menyebutkan bab ini supaya kita lebih faham lagi bahwa Nabi alaihi salatu wassalam sebagai makhluk yang termulia, yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, pun tidak dapat memberikan hidayah. Dan dah kita sebutkan maksud daripada hidayah di sini adalah keumuman, masuk dalam keumuman manfaat, masuk ke dalam keumuman manfaat. Jadi hidayah ini adalah salah satu manfaat, dan bahkan manfaat yang paling besar yang diharapkan, yang diinginkan oleh makhluk. Jadi kalau hidayah saja yang merupakan keinginan terbesar bagi seorang makhluk pun tidak dapat diberikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka tentu manfaat-manfaat yang lain tentu tidak diberikan. Artinya bahwa Nabi alaihi salatu wasallam ditegaskan dalam ayat ini, innaka la tahdi man ahbabta. Sungguhnya kamu wahai Muhammad tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang kamu sukai, kamu cintai, kamu inginkan untuk mendapatkan hidayah. Ya, tentu khususnya dalam hal ini paman beliau, khususnya dalam hal ini paman beliau, yang beliau kita tahu dari sejarahnya, beliau sangat-sangat ingin agar paman beliau ini mendapatkan hidayah, yaitu masuk Islam. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam pun tidak mampu, dan ditegaskan oleh ayat ini. Nah. 2. Penjelasan tentang ayat 113 surat Al-Bara'ah. Taib. Itu di situ tafsir qaulihi ta'ala, yaitu pernah kita sebutkan dalam surah Al-Bara'ah, yaitu surat Taubah maksudnya. Surah Al-Bara'ah yaitu surah At-Taubah. Bara'ah artinya berlepas diri. Artinya bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala tidak memperkenankan, tidak membolehkan bagi Nabi alaihi salatu wasalam untuk beristighfar, minta ampun bagi orang-orang musyrik. Sehingga di situ disebut dalam footnote-nya itu, ayat ini menunjukkan tentang haramnya memintakan ampun bagi orang-orang musyrik, dan haram pula berwala, yakni mencintai, memihak dan membela mereka, yaitu orang-orang kaum kufar, kaum musyrikin. Taib. Selanjutnya 3. Masalah yang sangat penting, yaitu penjelasan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, berbeda dengan apa yang difahami oleh orang-orang yang mengaku dirinya berilmu. Taib. Jadi sebelumnya ada faedah yang kita ingin sampaikan, seperti yang disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, yaitu berkaitan dengan poin yang kedua, yaitu kandungan bab ini dalam poin yang kedua tadi. Jadi beliau sebutkan di situ, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menyebutkan wal khatar min qawli ba'dhin nas li ba'di zu'ama'il kufur idza mata al marhum fa innahu haramun lianna hadha mudaddatun lillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi ini juga kata beliau rahimahullahu ta'ala peringatan
bahwa yakni bahaya ucapan sebagian orang kepada pemimpin-pemimpin mereka apabila mereka mati, yaitu pemimpin-pemimpin tersebut apabila mereka mati padahal pemimpin-pemimpin tersebut kufar, mati dalam kafir, mereka menyebutkan almarhum. Nah, ini mungkin kalau di Indonesia nih banyak nih. Ya, jangankan pemimpin, orang mati biasa, non muslim, orang Kristen, bahkan orang Hindu dan sebagainya disebut almarhum. Nah, ini pun kata beliau wal khatar. Jadi bahaya, bab ini bahaya. Jadi ini perlu diperhatikan baik-baik karena almarhum maknanya adalah orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sekaligus doa. Itu ada mengandung doa di situ. Jadi kalau kita sebut almarhum bagi non muslim, maka ini menyelisihi. Ayat ini yang tadi kita bacakan, yaitu surah At-Taubah 113. Terus yang ketiga tadi masalah yang sangat penting, yaitu penjelasan tentang sabda Nabi SAW, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, berbeda dengan apa yang difahami oleh orang-orang yang mengaku dirinya berilmu. Artinya di sini ada sebagian ulama, ya tentu lebih kepada ulama ahli kalam tentunya. Ulama ahli kalam yaitu ulama-ulama yang hanya merujuk kepada akal, yakni lebih memfokuskan akal. Dalam ilmu agama mereka lebih merujuk kepada ilmu akal, maka disebut ilmu kalam. Jadi orang-orang yang fokus kepada akal padahal itu agama, padahal itu ilmu agama, maka disebut ahlu kalam. Jadi ini lebih kepada ulama-ulama ahlu kalam yang lebih fokus kepada akal-akal mereka. Jadi dah pernah kita sebutkan hal ini, bahwa orang-orang tersebut memaknai la ilaha illallah sebagai tiada ilah, tiada sesembahan. Itu tiada sesembahan yang menciptakan, yang mengatur dunia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Atau yani diperhatikan supaya lebih faham, mereka kebanyakan mengartikan, memaknai. Maka disebut di sini masalah yang sangat penting, yaitu penjelasan tentang sabda Nabi, ucapkanlah la ilaha illallah, berbeda dengan apa yang difahami. Apa yang difahami oleh orang-orang yang lebih fokus kepada kalam, ahli kalam tadi, yang lebih fokus kepada akal mereka. Kalau kita lihat la ilaha, tiada ilah. Tiada ilah. Ilah kita tahu sesembahan. Illallah, kecuali Allah. Nah, antara ilah dengan illah itu harus ada kalimat yang melengkapi. Kalau tidak, maknanya tidak sempurna. Antara kalimat ilah dengan illah itu ada kalimat yang harus ditaruh di situ untuk menyempurnakan kalimatnya. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merujuk kepada pemahaman salaf yang benar, maka mereka meletakkan satu kata yang tepat di situ, yaitu hak yang benar. Hak yang benar. Jadi kalimat yang sempurna menjadi tiada ilah, tiada sesembahan yang benar. Gitu. Yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak disebut yang benar itu semua orang menganggap sesembahannya benar. Itu tidak. Banyak sesembahan, tapi yang benar yang mana satu? Illallah, kecuali Allah. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ahlu kalam tidak meletakkan kata benar ini, dia ganti. Apa yang dia ganti? Macam-macam gantinya. Ada yang menggantikan kata benar, meletakkan maujud, ada. Jadi tidak ada sesembahan yang ada kecuali Allah. Itu. Ada juga yang meletakkan tidak ada sesembahan yang menciptakan makhluk ini, menciptakan bumi, yang menciptakan makhluk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu macam-macam kata-kata yang diletakkan itu untuk melengkapi konon menurut mereka. Tapi sekali lagi, kelengkapan ini itu perlu berdasarkan dalil. Kenapa? Dan ini pernah kita sebutkan. Ini kalau selain al-haq, ingat tadi kita sebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah meletakkan satu kata sebagai pelengkap makna la ilaha illallah yang tadi kita sebutkan, antara kata ilah dengan illah. Jadi antara ilah dan illah itu harus ada kata sebagai pelengkapnya. Kalau tidak, dia tidak lengkap
karena ada yang terbuang di situ. Taib. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan yang benar adalah kata hak. Kenapa kata hak? Karena itulah yang membedakan antara yang lainnya. Kalau yang lain-lain taruh kalimat yang lain, meletakkan kata yang lain, itu semua orang musyrik pun mengakui. Itu masalahnya. Kalau menyebutkan tiada sesembahan yang menciptakan langit dan bumi kecuali Allah, kaum musyrik pun mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan. Itu tidak. Kecuali Allah. Mereka sebut Allah juga. Masalahnya Allah juga. Jadi kalau misalnya kalau hanya Allah, patokannya, ukurannya hanya lafaz Allah saja, itu keliru faham orang Arab. Kita tahu sini orang Arab Kristen yang misalnya yang Lebanon misalnya, itu lebih fasih sebut Allah daripada orang Melayu misalnya. Jadi itu jangan keliru. Jadi ini sudah kita bahas, yakni itu yang dimaksud oleh penulis di sini dalam kandungan bab ini, yaitu poin yang ketiga. Berbeda dengan apa yang difahami oleh orang-orang yang mengaku dirinya berilmu, tapi ilmunya di sini adalah fokus kepada ilmu kalam saja, tidak merujuk kepada ilmu salaf. Baik, selanjutnya. Yang keempat, Abu Jahal dan kawan-kawannya mengerti maksud Rasulullah ketika beliau masuk dan berkata kepada pamannya, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu celakalah orang yang pemahamannya tentang asas utama Islam ini lebih rendah daripada Abu Jahal. Taib. Di situ disebut anna Aba Jahlin wa man ma'ahu ya'rifuna muradan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qala lirrajuli qul la ilaha illallah faqabbaha Allahu man Abu Jahlin a'lam minhu bi aslil Islam. Abu Jahal dan kawan-kawannya mengerti maksud Rasulullah SAW ketika beliau masuk dan berkata kepada pamannya, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Karena kita fahami Abu Jahal ini adalah apa kita sebut sebagai Arab koh, istilahnya dalam bahasa Arab tulen, pure gitu. Jadi dia faham betul-betul makna kalimat bahasa Arab. Tidak perlu belajar nahu, tidak perlu belajar i'rab, mereka dah paham dah. Jadi paham konsekuensinya, paham aturannya, paham syarat-syaratnya, sehingga paham betul dia si Abu Jahal. Jadi Abu Jahal menolak kalimat la ilaha illallah karena ilmunya si Abu Jahal ini. Oleh karena itu, karena Abu Jahal menolak kalimat la ilaha illallah ini, padahal Abu Jahal ini berilmu, oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan julukan Abu Jahal. Jahal artinya bodoh, betul tidak? Jadi bapaknya bodoh. Padahal Abu Jahal ini namanya Amr bin Hisham. Amr bin Hisham namanya aslinya. Sebelum Nabi SAW menggelari Abu Jahal, sebelum Nabi SAW menggelari Amr bin Hisham, Abu Jahal, ini Abu Jahal dari Nabi SAW. Sebelum Nabi SAW menggelarinya Abu Jahal, orang-orang Quraisy menggelari Amr bin Hisham. Tadi Amr bin Hisham nama asli daripada Abu Jahal nih. Sebelum Nabi SAW menggelari Abu Jahal, Amr bin Hisham ini terkenal dengan kepandaiannya, pandai, ahli dalam siasat, ahli dalam qadha, yakni mempersatukan orang-orang yang berselisih. Jadi sebab itu kalau ada orang-orang yang berselisih di antara orang-orang Arab zaman jahiliyah zaman dahulu, mereka merujuk kepada Amr bin Hisham. Jadi oleh karena kepandaiannya, jadi orang-orang menjulukinya Abul Hakam. Abul Hakam, bapak hakim. Hakim itu memutuskan itu, jadi dia tukang memutuskan. Dipercayai oleh kaumnya karena kepandaiannya. Itu gelarannya sebelum digelari Abu Jahal. Tapi karena dia menolak la ilaha illallah, maka Rasulullah SAW terus langsung menurunkan derajatnya dari Abul Hakam menjadi Abu Jahal. Jadi jangan kira Abu Jahal ini bodoh, tidak. Aslinya tidak bodoh. Tapi karena dia menolak la ilaha illallah. Jadi itulah Rasulullah SAW menggelarinya Abu Jahal. Jadi barang siapa, oleh sebab itu penulis menyebutkan di sini, oleh karena itu celakalah orang-orang yang pemahamannya tentang asas utama Islam ini lebih rendah daripada Abu Jahal. Jadi maknanya adalah orang-orang yang tidak faham mengenai makna la ilaha illallah itu ibaratnya, kata kasarnya, lebih jahal daripada Abu Jahal. Itu maksudnya. Jadi kalau ada orang misalnya
tidak paham makna la ilaha illallah, itu berarti lebih jahil daripada Abu Jahal, lebih bodoh daripada Abu Jahal maksudnya. Waliyadzubillah. Jadi ini maksudnya apa itu? Supaya kita lebih memahami makna la ilaha illallah, ya tentu kita harus belajar supaya tidak seperti Abu Jahal atau lebih rendah daripada Abu Jahal. Nah, sebetulnya di sini ukuran kepandaian itu adalah din, agama. Jadi Abu Jahal ini sekali lagi kita sebutkan bukan jahil, bukan bodoh dari ilmu ilmu dunia, tidak. Beliau ini orang ini, Abu Jahal ini bisnismen, orang ini orang kaya, tokoh, pandai, sehingga digelari tadi Abul Hakam kita sebutkan, makna luar biasa kepandaiannya. Tapi karena dia bodoh, tidak mau menerima, karena kesombongannya gitu, tidak mau menerima la ilaha illallah, jadilah turun dia sehingga digelari Abu Jahal. Nah, terus kesungguhan Rasulullah SAW dalam berupaya untuk mengislamkan pamannya. Ya, jidduhu sallallahu alaihi wasallam wa mubalaghatuhu fi islami ammih. Kesungguhan Rasulullah SAW dalam berupaya untuk mengislamkan pamannya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menegur dalam ayat ini yang tadi di awal yang kita bacakan, innaka la tahdi man ahbabta. Man ahbabta, sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang kamu sayangi, kamu inginkan untuk mendapatkan hidayah. Dalam bab ini paman beliau alaihi salatu wasallam. Jadi Rasulullah SAW wajar, sangat wajar Rasulullah SAW bersungguh-sungguh dalam mengislamkan pamannya, bersungguh-sungguh dalam memberikan hidayah gitu. Ya tentu hidayatul bayan kita sebutkan. Hidayah itu banyak macamnya, pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Nah, kesungguhan Rasulullah SAW ini adalah yaitu dalam bab hidayatul bayan, dan pengennya Rasulullah SAW agar paman beliau alaihi salatu wasallam ini itu mendapatkan hidayatul taufik untuk masuk Islam. Tadi kita sebutkan wajar karena pengorbanan paman beliau yaitu Abu Thalib dalam Islam ini sangat luar biasa dah. Tidak diingkari lagi, tidak diragukan lagi pengorbanan paman beliau alaihi salatu wassalam yaitu Abu Thalib ini sangat luar biasa. Khadijah, kemudian paman beliau, ini adalah dua orang yang sangat ini. Sehingga ketika dua orang ini mati, terkenal tahun itu disebut Amul Huzni, tahun Huzni, yaitu tahun kesedihan. Ini tahun ini disebut Amul Huzni oleh ulama-ulama sejarah gitu kan. Nah, ulama-ulama sejarah menamakan demikian karena pada waktu itu Rasulullah SAW sedih. Taib. Jadi itu sangat wajar sekali. Jadi begitupun kesungguhan Rasulullah SAW dalam berupaya untuk mengislamkan pamannya, tetap Allah Subhanahu wa taala yang berhak menentukan keputusan, sehingga keputusannya adalah innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha. Gitu, sebagai mana pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, maka berbahagialah, bersyukurlah kepada orang-orang yang diberikan nikmat Islam satu, kemudian apalagi diberikan nikmat sunnah, mengikuti sunnah dalam Islam, itu dua nikmat yang sangat-sangat luar biasa. Jadi bayangkan, pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, agar kita lebih yakni menghayati nikmat Islam dan nikmat sunnah ini. Bayangkan paman Nabi SAW yang Rasulullah SAW ingin gitu mendapatkan hidayah pun tidak dapat hidayah. Kita dah jauh-jauh dari Arab, orang Melayu, pula kita yang dapat hidayah, pula yang kita dapat mengamalkan sunnah, belajar sunnah. Itu sangat luar biasa tuh. Itu adalah nilai nikmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, yang apabila kita pikirkan lebih mendalam, maka insyaallah ta'ala akan mewujudkan semangat bagi kita untuk tetap menuntut ilmu, untuk tetap bergaul dengan orang-orang yang semangat dalam mengikuti sunnah. Nah, bahan bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa Abdul Muthalib dan leluhurnya itu beragama Islam. Iya, bantahan. Artinya kalau ada orang yang mengukur Islam Ahlu Bait keseluruhannya karena kedekatan Nabi SAW, karena hubungan family, keluargaan Nabi SAW dengan mereka, ini salah. Jadi Islam, hidayah itu tidak ada kaitan dengan keluarga, tidak ada kaitan dengan keturunan, tidak ada. Jadi sehingga tidak heran nih paman Nabi SAW tidak masuk Islam, dalam neraka.
ibu bapak Rasulullah SAW pun tidak dapat masuk Islam, tidak dapat Islam, masuk neraka, itu udah ukurannya luar biasa. Jadi hidayah itu tidak memandang bulu istilahnya. Jadi itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini adalah nikmat yang luar biasa bagi kita semua. Nah, permintaan ampun Rasulullah untuk Abu Thalib tidak dikabulkan. Ia tidak diampuni, bahkan beliau dilarang memintakan ampun untuknya. Iya, dah jelas tadi. Dalam surah Taubah ayat 113, itu tidak boleh bagi Rasulullah SAW. Dan bagi Rasulullah SAW tidak boleh. Hatta walaupun kepada ibunya. Walaupun kepada ibunya. Jadi Rasulullah SAW dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan ampun kepada orang-orang musyrik walaupun kepada ibunya. Sebab itulah tadi kita isyaratkan peringatan daripada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, kekeliruan, bahaya kekeliruan ucapan sebagian orang-orang kawan-kawan kita yang menyebutkan non muslim apabila mati almarhum. Itu keliru, almarhum. Maka ini tidak boleh. Nah, bahayanya berkawan dengan orang-orang yang berpikiran dan berperilaku jahat. Iya, bahayanya berkawan dengan orang-orang berpikiran dan berperilaku jahat. Jadi umum ini. Jadi berpikiran jahat, buruk ini umum. Tidak hanya orang musyrik, tapi orang Islam sekalipun kalau dia berpemikiran keliru, berpemikiran jahat, kemudian berakhlak buruk dan sebagainya, itu hendaknya kita tidak berkawan. Itu artinya berkawan dekat. Kalau misalnya kita ada harapan untuk memberikan dia nasihat, maka silahkan. Tapi sebatas nasihat, tapi jangan sampai kawan atau bersahabat dengan mereka itu bersahabat dengan dekat. Khawatirnya apa? Kita sebutkan akan tergeser. Jadi almar'u ala dini khalilih. Jadi seorang itu bergantung kawannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, kata Nabi SAW. Maka lihatlah, ceklah pada siapa kalian bersahabat, yaitu bersahabat dekat, rapat. Jadi, yakni bukti nyata di sini adalah persahabatan antara Abu Thalib dengan Abu Jahal, gitu. Jadi Abu Jahal melihat Nabi SAW mentalqin Abu Thalib, maka si Abu Jahal tidak terima sahabatnya ini. Jadi tadi pernah, pada pertemuan lalu kita sebutkan bagaimana pengaruh yang sangat luar biasa nih, kawan yang buruk, terutama dalam case Abu Jahal dengan Abu Thalib ini. Nah, bahayanya mengagung-agungkan para leluhur dan orang-orang yang terkemuka. Iya, bahayanya mengagung-agungkan para leluhur dan orang-orang terkemuka. Ini para leluhurnya ini orang-orang yang sudah meninggal dunia dari tokoh-tokoh itu, dari keturunan tokoh-tokoh, itu yang maksud dengan leluhur. Bahayanya mengagung-agungkan. Jadi disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, dilihat di sini kalau leluhur yaitu orang-orang pendahulu, tokoh-tokoh pendahulu, tokoh-tokoh terkemuka, orang-orang top itu yaitu orang-orang soleh, misalnya dari sahabat-sahabat Nabi SAW, dari tabi'in misalnya, terus mengagungkan mereka, ini tidak masalah. Artinya kita sebut biografi mereka gitu, kita bangga dengan mereka dalam rangka untuk mengikuti mereka, ini tidak masalah. Tapi tentu yang dimaksud oleh penulis rahimahullahu taala di sini adalah mengagung-agungkan orang-orang yang terdahulu dari orang-orang yang buruk. Nah, gitu. Dan ini sekali lagi penyakit, dan beliau sebutkan masalah ini di Masail Jahiliyah, karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memiliki kitab yakni risalah, yang lain kitab-kitab kecil yang lain, termasuk salah satunya adalah Masail Jahiliyah, masalah-masalah jahiliyah yang ada pada zaman kita sekarang, yaitu ini mengagung-agungkan para leluhur, para orang-orang terdahulu gitu. Dan ini bukti kita melihat pada saat sekarang ini. Kalau misalnya kita bawa ajaran sunnah, misalnya ajaran Rasulullah SAW di kampung misalnya, pasti mereka sebutkan ini dulu atuk-atuk kalian itu dahulu tidak kenal seperti ini. Jadi itu kalau disebutkan di Indonesia itu, kamu ini anak kemarin sore katanya. Gitu. Kamu ini anak kemarin sore, jadi baru datang. Jadi ini kita punya nenek gitu, atuk-atuk zaman dahulu gitu, keturunan-keturunan zaman dahulu sudah dari dahulu maulid misalnya. Kamu baru datang bilang bid'ah. Umurnya baru berapa? Itu orang udah sekian tahun dah buat demikian katanya. Itu maksudnya ini bahayanya itu. Itu fakta dari ucapan beliau, bahayanya mengagung-agungkan para leluhur.
Jadi orang-orang terdahulu. Coba-coba bilang maulid bid'ah misalnya dah. Itu dah paling ringan sekali itu bantahannya. Itu orang-orang kita atau kalian zaman dahulu dah melakukan dah. Gitu. Kalau memang benar-benar ini masalah ini bid'ah, tidak boleh gitu. Pasti atau kalian zaman dahulu, nenek-nenek kalian, kakek-kakek kalian zaman dahulu dah tahu. Takkan sekarang kamu saja yang tahu gitu. Itu masalah. Ini bahayanya di sini. Itu bahayanya di sini. Padahal kalau kita lihat, kalau kita jujur-jujur, siapa atau kita kakek kita yang paling tinggi silsilah silsilah umurnya dalam Islam siapa? Muhammad. Atau tidak? Kalau kita jujur-jujur ini fakta. Jadi paling atau mereka gitu, kakek-kakek mereka ujung-ujung di Bani Fatimiyah. Gitu, betul tidak? Yaitu pada abad yang keempat Hijriah itu baru dikenal Maulid. Oke, kalau kita sebut atau mereka, kakek mereka di situ. Tapi kalau kita berbicara kakek kita yang paling atas sekali dalam Islam adalah Nabi Muhammad SAW. Atau jangan Nabi Musa, sahabat Nabi SAW kan termasuk juga pendahulu kita, leluhur istilahnya itu. Leluhur kita. Jadi begitu. Jadi bahkan ada yang menyebutkan ketika ada salah satu saya pernah diskusi gitu di tempat di kampung di situ. Apa kata lawan diskusi ini? Dah sebutkan kita anak kemarin sore satu hal, yang keduanya kitabnya adalah kitab-kitab yang baru-baru katanya. Jadi konon kitabnya dia dah lama-lama gitu. Ya memang cetakan yang baru kita, tapi penulisnya penulis lama. Tapi kalau kita tengok kitabnya dia cetakannya memang lama sekian mungkin tahun 70-an, tapi penulisnya orang Melayu. Kalau kita lihat misalnya kitab kita cetakannya baru, tapi penulisnya misalnya Imam Syafi'i misalnya, dari penulis orang Melayu mana jauh. Gitu. Jadi ini akal-akalan saja ini. Jadi oleh karena itu bahayanya mengagung-agungkan para leluhur ini. Maksudnya ini terbukti nih. Tapi kita menghadapi mereka dengan kesabaran. Ya kalau ada kesempatan ya silahkan. Kalau ada yang mampu kita ajak mereka diskusi dengan tenang supaya sampai kepada tujuan. Kalau tidak, lebih baik kita menyingkir, tidak melayani diskusi tersebut. Nama besar mereka inilah yang dijadikan oleh orang-orang jahiliyah sebagai tolak ukur kebenaran yang mesti dianut. Iya, tadi seperti kita sebutkan ada kaitan dengan yang ke-9. Ya, kalau kita sebutkan misalnya kenduri kematian tidak boleh. Katanya kamu ini baru datang, mentang-mentang baru datang dari Qatar. Orang ini sudah lama di sini di kampung sini dari zaman dahulu gitu katanya. Dari zaman dahulu itu sudah buat kenduri. Kamu baru datang di sini baru-baru. Kalau memang ini salah, itu pasti mereka dah tahu. Itu dalilnya. Itu sebab itulah beliau sebutkan sini nama besar mereka, yaitu orang-orang terdahulu dari mereka yang mereka sebutkan itu sebagai tolak ukur, sebagai ukuran kebenaran. Jadi ini fakta-fakta yang harus kita sadari bersama, bahwa ini fakta-fakta ini sudah disadari oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena beliau Muhammad bin Abdul Wahhab ini sudah tahu nih fakta-fakta ini, sudah mengadakan riset gitu. Jadi dia tuangkan dalam kitabnya, baik dalam kitab Tauhid, kitab Masail Jahiliyah, kitab Kasyfus Syubhat, maka tidak heran Muhammad bin Abdul Wahhab ini dimusuhi. Gitu. Karena membongkar fakta-fakta yang ada tuh. Jadi gitu kisahnya. Jadi tidak heran Muhammad bin Abdul Wahhab ini sangat dimusuhi oleh musuh-musuhnya, dan supaya Muhammad bin Abdul Wahhab ini ditenggelamkan. Jadi muncul istilah-istilah Wahabi, muncul istilah-istilah, padahal istilah Wahabi pernah kita sebutkan tidak ada di zaman beliau. Tidak ada zaman beliau, karena zaman beliau itu zaman keemasan. Jadi pada waktu itu beliau ada, itu benda-benda kesyirikan ini sudah kurang di Jazirah Arab. Karena beliau bersatu dengan kerajaan Saudi pada waktu itu. Jadi udah aman pada waktu itu. Tapi namanya musuh sembunyi. Ternyata setelah tidak adanya baru muncul lagi. Setelah itu baru-baru dan sebagainya. Jadi sekarang kita ketahui bahwa di musuhnya Muhammad bin Abdul Wahhab karena menyebarkan fakta ini. Macam istilahnya Wikileaks lah. Itu contohnya lah. Wah, itu mirip-mirip gitu. Jadi itu kalau menyebarkan fakta ini bahaya nih orang. Bahaya tidak bahaya. Ya tapi qadarullah gitu, alhamdulillah
fakta-fakta itu sampai pada kita juga, alhamdulillah. Bagaimanapun caranya di stop, tapi Allah menginginkan untuk sampai kepada kita, sampai juga, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gitu, kita pun tahu nih fakta-faktanya, alhamdulillah. Terus yang ke-11, hadis di atas mengandung bukti bahwa amal seseorang itu yang dianggap adalah di akhir hidupnya. Sebab jika Abu Thalib mau mengucapkan kalimat tauhid, maka pasti akan berguna bagi dirinya di hadapan Allah. Iya, jadi al-ibratu bi khawatimiha. Jadi ukuran kebaikan itu adalah di penghujungnya. Dan ini banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan hal itu, kemudian sejarah-sejarah yang menyebutkan hal itu, fakta-fakta yang menyebutkan hal itu semua rujuk kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menutup hayat kita dengan husnul khatimah. Itu yang selalu kita minta. Agar jangan sampai kita ditutup hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Nah, perlu direnungkan betapa beratnya hati orang-orang yang sesat itu untuk menerima tauhid, karena dianggap sebagai sesuatu yang tak bisa diterima oleh akal pikiran mereka. Sebab dalam kisah di atas disebutkan bahwa mereka tidak menyerang Abu Thalib kecuali supaya menolak untuk mengucapkan kalimat tauhid. Padahal Nabi SAW sudah berusaha semaksimal mungkin dan berulang kali memintanya untuk mengucapkannya, dan karena kalimat tauhid itu memiliki makna yang jelas dan konsekuensi yang besar, maka cukuplah bagi mereka dengan menolak untuk mengucapkannya. Iya, jadi dah kita sebutkan ini bahwa penolakan mereka seperti yang disebut di sini perlu direnungkan. Betapa beratnya hati orang-orang yang sesat itu untuk menerima tauhid, karena dianggap sebagai sesuatu yang tak bisa diterima oleh akal pikiran mereka. Kenapa? Karena mereka faham konsekuensinya. Paham konsekuensinya. Jadi sama seperti halnya juga di kenyataan dunia kita sekarang ini, yang kita hidup di zaman kita sekarang ini. Kalau zaman dahulu mereka tidak mau menerima kalimat la ilaha illallah karena konsekuensinya adalah menghancurkan berhala-berhala sesembahan mereka, sekarang pun demikian. Jadi kalau mereka menyebutkan la ilaha illallah dan mengimani la ilaha illallah, mengamalkan la ilaha illallah dengan sebenarnya, maka itu konsekuensinya kuburan itu akan sepi. Kalau dah kuburan akan sepi, income pun akan menipis, muskilah. Itu ada kaitannya di situ. Jadi takutnya demikian. Jadi oleh karena itu susah untuk diterima. Dah bagaimanapun dah ini dah terlanjur basah dah gitu. Ini orang baru kemarin datang gitu, dah macam-macam kajiannya dah. Habiskan sudah nih. Ini kalau udah menyebar nih muskilah nih, income kita akan habis, semua akan habis dah. Itu talbis iblis. Talbis iblis. Jadi padahal income itu kan rezeki. Jadi kalau ngikuti sunnah takkan langsung mati. Itu juga ini adalah talbis iblis sekali lagi. Jadi ala kulli hal, yakni kebahagiaan yang hakiki adalah kepada mereka-mereka atau mereka-mereka yang mengikuti tauhid. Karena sekali lagi tauhid ini adalah kebebasan yang hakiki. Kebebasan yang hakiki. Kenapa? Karena kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang tidak bertauhid dengan tauhid yang sempurna, masih ada syirik-syiriknya. Sedikit-dikit takut dengan wali, sedikit-dikit takut dengan kuburan. Ini kuburan, takut dengan macam-macam, takut dengan yang tak jelas gitu. Jangan-jangan gitu. Jadi takut. Jadi takut dengan jangan-jangan, itu maknanya orang ini tidak bebas. Tidak bebas. Takut dengan misalnya ada gambar gurunya misalnya, padahal gurunya dah mati dah. Gambarnya sebesar-besarnya di rumah tuh misalnya. Hormat, takut, tunduk dan sebagainya. Itu namanya orang itu tidak bebas. Sudah di dunia ini dipenjara istilahnya, dijil istilahnya, menjil diri sendiri. Itu akibat orang yang tidak mengikuti tauhid. Jadi sekali lagi ahlu tauhid adalah orang yang paling bebas secara hakikatnya. Kenapa? Sekali lagi bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib ayul ikhwah semuanya dan ayul akhwat semuanya, kita cukupkan di situ bab yang ke-18 karena ini ada masih waktu. Jadi kita masuk ke dalam bab yang ke-19. Masuk kita ke dalam bab yang ke-19, yaitu babun ma jaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghulu fis salihin. Nah, ini langsung beliau sebut itunya topik babnya nih.
Apa itu disebut dalam terjemahnya? Bab penyebab utama kekafiran, bab 19 di sini. Penyebab utama kekafiran adalah berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang-orang saleh. Nih. Jadi bab ini beliau tulis secara langsung supaya kita memahami betul, tidak keliru, dan supaya lebih jelas lagi permasalahan tauhid ini. Jadi kalau misalnya dalam bab-bab terdahulu, dalam bab 18 misalnya, 17, bab-bab ke belakang itu, kalau kita melihat dalil-dalil yang beliau sebutkan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini kita baca sendiri sangat-sangat jelas. Ibarat matahari di siang hari, dah jelas sekali dah. Quran, Sunnah. Coba tengok di situ ada tidak terlepas daripada Quran, Sunnah. Berarti siapa yang mampu menolaknya? Karena hujahnya sangat kuat. Artinya syirik ini misalnya, tauhid ini, silahkan dirujuk kembali. Artinya sangat jelas sekali dalil-dalilnya. Bagi orang yang insaf istilahnya, bagi orang yang adil, bagi orang yang betul-betul niat ikhlas tulus mencari kebenaran itu pasti akan menerima. Karena apa tuh? Karena rujuknya kepada Al-Quran dan juga kepada Sunnah. Jelas permasalahan tauhid ini, jelas sekali. Nah, bab yang ke-19 ini beliau tulis supaya lebih membuka wawasan kita, supaya lebih membuka ilmu kita. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya misalnya, kenapa gitu syirik ada pada umat ini misalnya, padahal dalil-dalilnya sudah jelas, dari Al-Quran sudah jelas, dari Sunnah sudah jelas, syirik ini adalah sangat-sangat berbahaya sekali. Tauhid ini sudah jelas dalil-dalilnya, kenapa pula masih ada syirik tersebut? Kenapa gitu? Nah, jawabannya adalah ini. Yaitu bab 19. Jadi banyak penyebab-penyebabnya, tapi penyebab utama adalah yang ini. Nah, jadi jangan heran gitu maksudnya. Jadi supaya jangan heran, kenapa gitu? Ada kesyirikan padahal dah jelas dalilnya gitu. Jadi bagi kita misalnya baca kitab tauhid misalnya ini, karena kita misalnya belum terracun pikiran kita oleh racun-racun Wahabi misalnya, betul-betul pure, betul-betul murni ini kita mau cari, jadi kita baca satu persatu, wah ini dalilnya kuat sekali gitu. Nah, terus kita bertanya, udah kuat dalilnya, kenapa masih ada syirik? Apa penyebabnya gitu? Nah, beliau jawab di sini gitu, supaya jelas, supaya kita pahami ini keadaan, ini kenyataan, dan ini udah Allah Subhanahu wa taala takdirkan, tapi bukan berarti penetapan agar kita menjauh sejauhnya dari hal itu apabila dah kita ketahui, itu maksudnya. Oleh sebab itu disebut di sini babu maja'anna sabab, disebut di situ sabab, penyebab. Dah kita tahu makna penyebab. Penyebab dalam makna bahasa adalah sesuatu yang menyampaikan kepada sesuatu. Itu makna bahasa daripada penyebab. Sababun bahasa Arabnya. Sababun bahasa Arabnya. Bahasa Melayu pun sabab, itu tidak, penyebab. Yaitu makna dari segi bahasa adalah yang menyampaikan sesuatu kepada sesuatu. Maka tali itu bahasa Arabnya juga sebab. Tali itu bahasa Arabnya juga sababun. Nah, kenapa? Karena dia penyebab menyampaikan sesuatu, itu tali. Nah, jadi kalau sebab menurut istilah adalah yang ringkasnya yang kita kenal adalah apa tuh? Sebab akibat. Pernah dengar tidak sebab akibat? Jadi kalau ada sebab, maka itu kemungkinan besar ada akibatnya. Itu maksudnya. Jadi kalau ada akibat, itu ada sebabnya. Jadi itu ada sebab akibat istilahnya didengar dalam ringkasnya. Jadi contohnya di sini kalau tadi ada yang bertanya, dalil-dalil tentang kesyirikan, dalil-dalil tentang tauhid sudah jelas sekali dalam Al-Quran dan Sunnah. Kenapa ada kesyirikan? Jadi kesyirikan ini akibat, betul tidak? Nah, berarti ada penyebabnya. Itu yang dimaksud dengan penyebab menurut istilah. Jadi dengan adanya sabab, maka adanya akibat. Gitu. Tidak adanya sebab, tidak ada akibat. Itu istilahnya. Itu menurut istilah. Jadi ada penyebabnya. Berarti ada akibatnya. Jadi sekarang ini kita tahu akibatnya gitu. Konon kita tahu sekarang ini adalah akibatnya. Banyak kesyirikan-kesyirikan. Tapi apa penyebabnya?
Apa penyebabnya? Ada tidak penyebab? Ada. Nah, penyebab ini penting untuk kita ketahui supaya kita menjauhi. Araftu syarra, kata penyair, la lisyarri walakin litawaqqihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukannya, tapi untuk menjauhi diriku darinya. Nah, ini penyebabnya. Jadi supaya lebih jelas lagi, wawasan kita, keilmuan kita lebih mantap lagi mengenai kesyirikan ini. Jangan kita tahu syirik saja, penyebabnya tidak ketahui. Taib. Itu yang menyebabkan penulis menulis bab yang ke-19 ini supaya kita lebih faham. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitabi, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Wahai orang-orang ahli kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Quran surat An-Nisa ayat 171. Taib. Ini ayat yang pertama, sebagaimana kebiasaan metodologi beliau dalam menulis kitab ini, yaitu Al-Quran, kemudian Sunnah, kemudian ucapan-ucapan ulama-ulama dari kalangan sahabat, tabi'in yang dimu'tamad, yang diiktiraf di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taib. Jadi sebelum kita melihat ayat ini dan sebagai dalil daripada penulis, salah satu dalil daripada penulis di sini, beliau menyebutkan dalam topik bab ini, tadi kita sebutkan penyebab utama kekafiran adalah berlebih-lebihan, ghulu istilahnya, ghulu dalam mengagungkan orang-orang soleh. Nah, itu beliau sebutkan di sini surah An-Nisa ayat 171 merujuk kepada perlakuan ahli kitab. Perlakuan ahli kitab. Jadi perlakuan ahli kitab apabila dilakukan oleh ahlul Islam pun akan sama menyebabkan kekafiran, pun akan menyebabkan kekufuran, kemusyrikan dan kehancuran. Nah, oleh sebab itulah Nabi SAW menyebutkan la yudlaghul mu'min fi juhrin wahid. Jadi seorang itu tidak akan disengat dalam satu lubang yang sama. Jadi kalau sudah tahu penyebab orang-orang Yahudi dan Nasrani ahlu kitab itu menjadi kafir, maka patutnya orang Islam itu berpikir jangan sampai demikian. Nah, sebab itulah penulis sekali lagi menulis bab yang ke-19 agar kita menjauhinya, yaitu berlebih-lebihan, ghulu. Berlebih-lebihan atau istilahnya ghulu adalah melampaui batas, itu maknanya. Berlebih-lebihan yang dimaksud di sini ghulu adalah melampaui batas. Melampaui batas baik dalam memuji atau di dalam mencela. Itu ghulu juga namanya. Ghulu itu ada dua. Berlebihan, melampaui batas dalam memuji atau dalam mencela. Dan itu kesemuanya terdapat di dalam ahli kitab. Orang-orang Nasrani ghulu, berlebihan dalam bab pujian terhadap Nabi Isa. Sehingga mereka menyebutkan Isa itu ibnullah, kata mereka, anak Allah, anak Tuhan, kata mereka. Berlebihan dalam memuji. Akhirnya kafir. Orang Yahudi pula berlebihan dalam mencela Nabi Isa, katanya ibnu zina, anak zina, katanya. Jadi berlebihan pula dalam mencela. Itu tidak boleh. Jadi ghulu, berlebihan, melampaui batas, baik dalam mencela maupun di dalam memuji, itu masuk dalam bab ini. Masuk dalam bab ini. Dalam mengagungkan orang-orang soleh, katanya di sini. Dalam mengagungkan orang-orang soleh. Jadi orang-orang soleh ini umum. Masuk ke dalamnya para nabi, masuk di dalamnya pengikut Nabi dari sahabat dan tabi'in semua. Jadi kalau berlebihan maka ini masuk dalam penyebab. Bagaimana rinciannya? Nanti insya Allah kita akan ketemukan di dalam apa yang beliau nukilkan dari hadis-hadis yang ada. Taib. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala yang beliau nukil yang pertama sekali adalah surah An-Nisa ayat 171. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq. Wahai orang-orang ahli kitab, yang dimaksud ahli kitab ya tentu Yahudi dan Nasrani. Janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian. Yaitu pernah kita sebutkan melampaui batas di sini itu baik dalam pujian maupun di dalam celaan. Dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Kecuali yang benar. Jadi jangan pula mengatakan sesuatu dalam agama tanpa ilmu sehingga sesat dan menyesatkan, mengelirukan. Sebab itulah yang paling ditakuti oleh Nabi SAW adalah ahli ilmu yang sesat dan menyesatkan. Itu sesat dan menyesatkan
karena mereka mungkin tidak ada ilmu kemudian menyampaikan, atau karena ada tujuan-tujuan tertentu dari tujuan dunia. Taib, selanjutnya. Dalam Sahih Bukhari ada satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uq wa nasra. Dan mereka kaum Nabi Nuh berkata, janganlah sekali-sekali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan janganlah sekali-sekali kamu meninggalkan penyembahan Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq maupun Nasr. Quran surat Nuh ayat 23. Nah, terus ini masih dalam riwayat Bukhari. Beliau Ibnu Abbas mengatakan, ini adalah nama orang-orang yang soleh dari kaum Nabi Nuh. Ketika mereka meninggal dunia, setan membisikkan kepada kaum mereka agar membuat patung-patung mereka yang telah meninggal di tempat-tempat di mana di situ pernah diadakan pertemuan mereka. Dan mereka disuruh memberikan nama-nama patung tersebut dengan nama-nama mereka. Kemudian orang-orang tersebut menerima bisikan setan, dan saat itu patung-patung yang mereka buat belum dijadikan sembahan. Baru setelah para pembuat patung itu meninggal dan ilmu agama dilupakan, maka saat itulah patung-patung tersebut disembah. Ibnu Qayyim berkata, banyak para ulama salaf mengatakan, setelah mereka itu meninggal, banyak orang-orang yang berbondong-bondong mendatangi kuburan mereka. Lalu mereka membuat patung-patung mereka. Kemudian setelah waktu berjalan beberapa lama, akhirnya patung-patung tersebut dijadikan sembahan. Taib. Nah, sekarang beliau pindah ke riwayat hadis yang beliau sebutkan di sini adalah riwayat Bukhari. Disebut di sini dalam Sahih Bukhari, wa fis Sahih, dalam Sahih Bukhari maksudnya, an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma fi qaulillahi ta'ala. Dalam Sahih Bukhari ada satu riwayat dari Ibnu Abbas yang menjelaskan tentang firman Allah. Nah, berarti pernah kita sebutkan dalam istilah ilmu hadis, kalau hadis tersebut terhenti, stop di sahabat, maka hadis tersebut disebut hadis mauquf. Maka hadis tersebut disebut hadis mauquf. Kalau stop di tabi'in, kemudian di bawahnya, maka disebut hadis mursal namanya. Kalau stop di tabi'in, artinya tabi'in itu langsung menyebutkan tanpa menyebutkan sahabat. Jadi itu adanya hadis mursal. Kalau langsung ke Nabi alaihissalam, apa namanya? Hadis marfu, namanya hadis marfu. Jadi itu istilah ilmu hadis. Jadi kalau langsung ke Nabi alaihissalam, misalnya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya, kemudian disandarkan kepada Nabi SAW ciri-cirinya, sifat-sifatnya, ucapan-ucapannya, fiil-fiilnya, maka itu disebut hadis marfu. Terus kalau sahabat saja, maka disebut hadis mauquf. Nah, baik itu hadis marfu maupun mauquf, itu boleh sahih, boleh dhaif. Jadi boleh sahih, boleh dhaif. Nah, tapi di sini karena dia di Sahih Bukhari, berarti ini sahih. Nah, karena dia dalam sahih, karena ini berkaitan apa yang meriwayatkan adalah Bukhari dalam hal ini, maka ini sahih. Terus selanjutnya, kemudian yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang diucapkan oleh Ibnu Abbas ini adalah hal yang gaib, karena ada yang diucapkan oleh para sahabat, yaitu hadis mauquf yang dari dari pendapatnya misalnya. Taib. Dan juga ada yang mereka ucapkan dari hal-hal yang gaib misalnya. Maka kata ulama, kalau sahabat menyebutkan sesuatu hal yang gaib dan tidak disandarkan kepada Nabi alaihissalam, maka itu disebut sebagai istilah ilmu hadis marfu hukmi namanya. Marfu secara hukum. Tadi kita sebutkan suatu riwayat apabila terhenti, stop di sahabat, dan sahabat ini tidak menyandarkan kepada Nabi SAW, maka itu disebut mauquf. Stop di sahabat. Tapi kalau langsung kepada Nabi SAW disebut marfu. Nah, tadi kita sebutkan, apabila sahabat tersebut, yaitu hadisnya mauquf dari sahabat,
tapi meriwayatkan hal-hal yang gaib yang tidak mungkin akal di situ bermain, maka itu disebut hadisnya marfu hukmi. Marfu secara hukum, tapi secara lafaz tidak. Karena secara lafaz stop di Ibnu Abbas, itu tidak. Nah, yang mana satu yang marfu lafzi, yang langsung kepada Nabi SAW itu marfu lafzi namanya. Tapi ini marfu secara hukum saja. Kenapa kita perlu tahu marfu secara hukum? Karena agar jangan sampai kita tuduh Ibnu Abbas ini main-main apa itu iya, main cerita-cerita asal-asalan gitu. Tapi sekali lagi karena ini adalah riwayat Sahih Bukhari, maka ini termasuk marfu hukmi namanya. Marfu secara hukum dan sahih. Kenapa disebut marfu secara hukum? Karena tidak mungkin Ibnu Abbas nih buat-buat sendiri cerita-cerita nih, kecuali dia dapatkan dari Nabi SAW. Atau karena mungkin kalau ada yang bisa sebut Ibnu Abbas kan masih kecil pada waktu Nabi SAW hidup, masih kecil. Oke, kalau misalnya hidup dia masih kecil, tidak menutup kemungkinan Ibnu Abbas mendapatkan dari sahabat lain. Tidak menutup kemungkinan Ibnu Abbas mendapatkan dari sahabat lain riwayat ini, dan sahabat itu mustahil mendapatkan dari orang lain kecuali Nabi SAW. Dan misalnya kalau terjadi demikian, kata ulama ilmu hadis, jahilnya atau jahala ketidaktahuan kita terhadap sahabat siapa yang meriwayatkan ini dari Ibnu Abbas, itu tidak menjadi masalah di dalam periwayatan ilmu hadis. Kenapa? Karena seluruh sahabat itu adil, thiqah semuanya, adil semuanya, tidak perlu dipertanyakan lagi. Itu maksudnya. Jadi ala kulli hal, ini hadis sahih dan hukumnya tadi kita sebutkan marfu hukmi, karena tidak mungkin Ibnu Abbas buat-buat cerita seperti ini. Ini pasti dapat dari Nabi SAW. Jadi kalau dah kita yakin demikian, maka perlu kita kaji betul-betul hadis riwayat ini, cerita ini, dan itu yang menyebabkan penyebab utama terjadinya kesyirikan. Dan sekali lagi, kalau dah kita tahu demikian, maka harus kita waspada terhadap penyebab-penyebab yang semacam ini. Jadi kalau dah kita tahu penyebab-penyebab semacam ini, maka tidak heran ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat-sangat tegas dalam bab ini. Tegas dalam bab kuburan misalnya, tegas dalam bab ini dan itu. Kenapa? Karena memotong jalan supaya tidak ada jalan menuju kemusyrikan, itu maksudnya. Jadi masalahnya apa? Ketika orang itu membenci dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab, maka ketika itu orang sebut ekstrim. Itu masalah. Menyebutnya ekstrim. Jadi takkan ziarah itu salah, tawasul itu musyrik katanya. Nah itu. Pernah dengar tidak tuh? Sedikit-dikit bid'ah, sedikit-dikit musyrik. Katanya tidak boleh tawasul, tidak boleh ini, tidak boleh ziarah. Ada yang benar ucapannya dicampur-campur lah. Intinya kebencian di situ. Jadi katanya orang ini selalu menuduh musyrik. Dia sebut tawasul tidak boleh, ini tidak boleh, tidak apa yang boleh dalam hidup ini katanya. Jadi itu semua adalah syubhat talbis iblis. Jadi kalau kita fahami dengan pemahaman ilmu, kita belajar dengan satu persatu menurut level masing-masing, misalnya dari A misalnya sampai akhir. Artinya ada tingkatan-tingkatan level lah dalam berilmu. Dalam itu kita kaji kitab-kitab ulama betul-betul, maka kita akan faham gitu tujuan ulama di dalam berdakwah, dalam dakwah tauhid, supaya memotong nih jalan nih, memotong jalan gitu. Kalau misalnya tawasul itu dibolehkan secara mutlak, secara umum, itu muskilah. Muskilah. Taib. Jadi untuk lebih kita renungi masalah ini dan lebih kita fahami masalah ini, bab yang ke-19 ini, karena ini sangat penting sekali memahami sebab-sebab semacam ini agar kita fahami medan gitu istilahnya, dakwah kita, mad'u kita misalnya, dan juga keadaan lingkungan kita misalnya, baik di sini dan terlebih lagi di Nusantara kita, dan juga nanti hasilnya supaya kita lebih menjauhkan diri kita dan juga kawan-kawan kita, keluarga kita semampunya dari penyebab ini. Karena kalau sudah menjauh dari penyebab ini, insyaallah biidznillah ta'ala akan lebih jauh daripada kesyirikan, walaupun belum aman. Walaupun belum aman 100%, tapi paling tidak kalau sudah kita tahu, maka kita akan jauhi itu. Paling tidak ada istilahnya poin di situ yang kita dapatkan. Jadi sekali lagi untuk lebih memahami bab ini, maka insyaallah ta'ala kita akan mengkaji dan membahas pada pertemuan depan biidznillahi taala. Sampai di sini kiranya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.